Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan membaca kitab Majalisus Saniyah Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Nah, ini masih di majelis ke-15 kita ya. Masih majelis ke-15 bacaan ketiga. Satu majelis kadang harus 3 kali bacaan. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man kana yu'minu billah. Ini membahas tentang sabda Nabi man kana yu'minu billah. Barang siapa yang ada yaitu beriman ia dengan Allah dan yaumil akhir falyukrim dhaifah, maka hendak memuliakan ia akan tamunya. Ini falyukrim dhaifah ini kan amar ini. Jadi amar pada dasarnya wajib, kecuali ada karinah lain. Makanya ini ada khilaf para ulama. Ada ulama yang mewajibkan kita menjamu tamu. Minimal sehari, semalam itu wajib. Ada yang tidak menyatakan wajib ya, kita lihat. Nah, Kenapa orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah hari akhirat, dia hendak memuliakan tamu. Mesti memuliakan tamunya. Kenapa? Li'annahu min akhlakil anbiya'i was salihin wa adabil Islam. Karena sesungguhnya ikramud dhaif, ini li'annahu kembali ke masdar yukrim. Karena sesungguhnya memuliakan tamu itu min akhlakil anbiya'i. Itu dari akhlaknya para nabi was salihin, akhlaknya orang soleh. Wa adabil Islam, dan bagian dari adab-adab Islam. Nah, wa kana al-Khalilu alaihi salatu wasalam adalah Khalil. Khalil Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yusamma Abad Dhaifan. Nah, dinamakan akan beliau Abad Dhaifan ya. Bapaknya para tamu. Bapaknya para tamu. Jadi beliau selalu mencari tamu untuk teman makan. Wa kana yamshil maila wal mailaini. Ada ianya Khalil alaihi salam itu yamshi, berjalan ia maila semil, wal mailaini 2 mil, fi talabi man yataghadda ma'ah, pada mencari orang yang akan makan ia bersama beliau. Setiap hari beliau cari teman untuk dijamu. Luar biasa kan? Ini akhlakun nabiyyin. Waqad aujabat diyafata lailatan wahidatan al-Laisu bin Sa'ad. Dan sungguh mewajibkan akan menjamu semalam saja. Dan sungguh telah mewajibkan akan menjamu lailatan wahidah dalam satu malam al-Laisu oleh Al-Lais bin Sa'ad radhiyallahu an. Menurut Imam Lais ini beliau wajib. Kalau ada tamu datang kepada kita, wajib kita jamu satu malam, itu wajib. Kenapa? Amalan biqaulihi, karena beramal dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Lailatul dhaifi haqqun wajibun ala kulli muslimin. Bermula satu malam tamu, Lailatul dhaifi, bermula malam jamuan. Maksudnya satu malam menjamu tamu, itu haqqun wajibun, itu hak yang wajib kepada setiap muslim. Nah, jadi Imam Lais ini memahami hadis ini wajib kita satu malam ya. Atau satu hari satu malam maksudnya. Bagaimana dengan ulama yang lain? Wahamalahu ammatul fuqaha'i 'alan nadab. Dan menghamal akannya hadis oleh kebanyakan para fuqaha kepada nadab. Sunnah kata para ulama menjamu tamu. Wa innaha mim makarimil akhlaq wa mahasiniddin. Dan bahwa sungguhnya dhiyafah, ini kembali ke dhiyafah. Sesungguhnya dhiyafah menjamu itu bahagian dari kemuliaan akhlak, wa mahasiniddin, dan sebagian dari kebagusan agama. Dalilnya liqaulihi, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhaifi, pada tamu. Nabi pernah berkata berkenaan dengan tamu. Apa kata Nabi? Wa jaizatuhu yaumun wa lailah. Dan bermula jaizahnya tamu. Arti jaizah pemberian, hadiah ya. Jaizah itu kan bahasa sekarang Nobel ya. Hadiah pemberian.
Wa jaizatuhu, dan bermula jaizahnya tamu. Bermula pemberian untuk tamu itu sehari dan semalam. Nah, kata Nabi ya. Wal jaizatul atiyatu wal minhatu wassilah. Bermula jaizah yang ada dalam hadis itu atiyah, pemberian, wal minhatu, pemberian juga, wasilatu, dan hubungannya. Hubungan baik. Hubungan baik tentunya dengan memberikan sesuatu. Wazalika la yakunu illa ma'al ikhtiyar. Ya. Oh ini. Jadi Syekh Lis menyatakan menjamu semalam itu wajib. Wahamalahu ya. Menghamalkannya hadis oleh umum para fuqaha kepada sunnah wa annaha, dan kepada. Jadi annaha ini kita atah kepada nada. Kepada sunnah dan kepada bahwa sungguhnya menjamu itu mimma karimil akhlak. Nah ini baru benar. Jadi para ulama fakih, kebanyakan ulama fikih menyatakan menjamu semalam juga sunnah. Dan bahwa sungguhnya menjamu itu bagian dari akhlak. Bagian dari akhlak, bagian dari kebagusan agama. Nah, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tamu, wajaizatuhu, dan bermula jaizahnya tamu itu sehari dan semalam. Jaizah itu artinya pemberian, minhah, karunia ya. Artinya memberi dengan sukarela, wasilah dan hubungan. Nah, jadi kebanyakan para fuqaha memahami begini, wazalika la yakunu illa ma'al ikhtiyar. Dan bermula demikian memberikan, melakukan hubungan baik itu tidak ada ya bersama, melainkan bersama ikhtiar. Artinya boleh memilih, bukan wajib ya. Waqalla isti'maluha fil wajib, dan jaranglah, waqalla sedikitlah oleh penggunaannya kata jaizah pada wajib. Jadi namanya jaizah itu pemberian cuma-cuma ya, sebagai hadiah. Jadi memang digunakan untuk cuma-cuma, memberi dengan sukarela, bukan wajib. Karena dalam hadis Nabi menyatakan wajaizatuhu yaumun wa lailah, berarti tidak menunjukkan kepada wajib. Begitu kata mayoritas para fuqaha. Waqalla isti'maluhu, jaranglah, sedikitlah oleh penggunaannya jaizah pada wajib. Wa mimma yadullu 'ala an-nadabi iqtiranul amri biha bil amri bi ikramil jar. Dan sebahagian dari ma yang menunjukkan ia kepada sunnah menjamu tamu, itu iktiranul amri. Itu muktarin, berbarengannya perintah dengannya dhiyafah, dengan perintah dengan memuliakan tetangga. Nah, itu kan hadis sambung menyambung biasanya. Fal yukrim dhaifa, fal yukrim jara. Hendak memuliakan ia akan tetangga. Memuliakan tetangga memang nggak wajib, tapi sangat dianjurkan. Begitu juga berarti memuliakan tamu juga sangat dianjurkan. Wa ta'awwala ba'dhum al-ahadisa ala annaha kanat fi awalil Islam. Idz kanatil muwasatu wajibatan. Dan mentakwil oleh sebahagian mereka para ulama akan hadis-hadis yang berkenaan dengan menjamu tamu, dan mentakwil oleh ba'dhum, oleh sebahagian mereka para ulama akan hadis-hadis ala annaha, kepada bahwa sungguhnya hadis dhiyafah, maksudnya hadis-hadis menjamu. Mentakwil oleh ba'dhum akan hadis-hadis ala annaha, kepada bahwa sungguhnya dhiyafah yang ada dalam hadis itu ada ianya dhiyafah pada awal Islam. Artinya dhiyafah pada awal Islam itu wajib. Idz kanatil muwasatu wajibatan. Karena adalah muwasah, tolong menolong, itu wajib. Dulu awal-awal Islam wajib menjamu. Itu ada para ulama memahaminya seperti itu. Au kana dzalika lil mujahidin fi awalil islami liqillatil izziwan. Nah, atau adalah demikian menjamu tamu sehari semalam itu wajib. Atau adalah demikian itu lil mujahidin, khusus bagi para pejuang, para pasukan perang fi awalil Islam, di awal Islam. Kenapa Nabi mewajibkan untuk menjamu sehari semalam? Liqillatil izziwan, karena kurangnya bekal ya. Di awal-awal Islam itu orang kurang bekal. Sehingga para pasukan kaum muslimin kalau mampir di rumah-rumah, Nabi mewajibkan kepada sahibul bait untuk menjamu tamu sehari semalam. Nah, ini ada yang memahaminya seperti itu. Au alat ta'kid. Atau mentakwil oleh sebagian mereka para ulama akan hadis alat ta'kid, kepada anjuran ya. Anjuran untuk memuliakan tamu. Perbandingannya seperti kaqaulihi, seperti sabdanya Nabi,
Ghuslul Jum'ati wajibun. Mandi Jumat itu wajib. Nggak ada para ulama yang menyatakan wajib kan? Kalau bukan mandi junub, maksudnya sangat dianjurkan, muakkad. Waqad waradat ahadisu kasiratun syahiratun fi ikramid dhaifi. Dan sungguh telah datanglah oleh hadis-hadis yang banyak, lagi masyhur, fi ikramid dhaifi dalam memuliakan tamu. Wa min fawaidihi, sebahagian dari faedah memuliakan tamu. Itu annahu yadkhulul baita birrahmah. Sesungguhnya tamu itu masuk ia ke dalam rumah dengan membawa rahmat. Jadi datang tamu itu datang rahmat sebenarnya. Wa yakhruju bidzunubi ahlil manzil. Dan keluar ianya tamu dengan membawa dosa-dosa ahli rumah. Tamu datang membawa rahmat, kita muliakan dia. Ketika dia pulang, dosa kita ikut pergi. Ya, bukan diambil untuk dia, bukan. Maksudnya Allah mengampuni dosa sahibul bait yang tadi memuliakan tamu. Nah, ini luar biasa kan? Walaupun kita memuliakan tentunya semampu kita kan? Wal nakhtim majlisana hadza bi syai'in yurshiduna ila hubbil masakin wa mujalasatihim warra'fati bih. Dan hendak kami akhiri akan majelis kita. Wal nakhtim, khatama yahtamu ya. Wal nakhtam, hendak kita tutup akan majelis kita ini bisyai'in yurshidu, dengan sesuatu yang akan membimbing ianya sesuatu ila hubbil masakin, kepada mencintai orang-orang miskin, mujalasatihim, berteman duduk-duduk dengan mereka, warafati, sayang terhadap mereka. Jadi beliau akan menutup majelis ke-15 ini dengan sesuatu yang mendorong kita untuk makin cinta kepada orang fakir miskin, berteman duduk-duduk dengan mereka, sayang terhadap mereka. Qala Allah Ta'ala, berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Usahakan olehmu, wahidu, usahakan olehmu akan Allah, wala tusyriku bihi, janganlah engkau menyekutukan dengannya Allah akan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dengan dua orang tua berbuat baiklah. Wabidzil qurba, dan dengan para kerabat. Wal yatama, dan dengan anak-anak yatim. Wal masakin, dan dengan orang-orang miskin. Artinya ini dalil ya. Ayat Quran memang menganjurkan kita berbuat baik kepada semuanya. Pertama, mengesahkan Allah. Kemudian tidak menyekutukan, berbuat baik kepada dua orang tua. Ini posisinya sesudah beribadah kepada Allah. Berbuat baik kepada kerabat juga, kepada anak yatim, orang miskin. Warawat Tirmidzi an Anasin, telah meriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Anas. Qala, berkata ianya sahabat Anas, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi berdoa selalu, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan olehmu akan aku dalam keadaan miskin. Nabi minta miskin, kalau kita takut kan? Nah itulah kita, susah meneladani Nabi. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, matikan olehmu akan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, hasyarkan olehmu ya Allah akan aku. Kumpulkan olehmu akan aku dalam kelompoknya orang-orang yang miskin. Ketika Sayyidina Aisyah mendengar doa Nabi yang ini, beliau merasa aneh. Makanya beliau bertanya, faqalat Aisyah radhiyallahu anha, maka berkatalah oleh Aisyah radhiyallahu anha, apa kata beliau? Lima ya Rasulullah, lima istifham. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa engkau minta hidup miskin, mati miskin, dikumpulkan bersama orang-orang miskin? Apa kelebihannya orang miskin? Qala, berkata ianya Nabi, innahum yadkhulunal jannata qabla al-aghniyai bi arba'ina kharifan. Sesungguhnya mereka orang miskin itu mereka masuki akan sorga sebelum orang kaya. Bi arba'ina kharifan, dengan 40 tahun. Kharifan tahun. Ya kan? 40 tahun duluan orang miskin masuk Islam daripada orang kaya. Wahai Aisyah. Nah. Oh, udah titik ini ya. Kemudian Nabi melanjutkan, ya Aisyah. Wahai Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah. La taruddil miskin. La taruddi. Anti. Janganlah engkau menolak akan seorang miskin. Bila orang miskin datang kepada meminta bantu, jangan kau tolak. Walau bisyakki tamratin, walau hanya dengan secuil. Bisyakki tamrah, secuil biji korma. Separuh biji korma. Kau nggak punya yang lain, punya separuh biji korma, jangan tolak, berikan. Ya Aisyah, wahai Aisyah.
Ahibbil masakin, cintai olehmu akan orang-orang miskin. Wa qarribihim, dekati olehmu akan mereka. Wa qarribihim, dekati olehmu akan mereka. Yukarribukallah, niscaya mendekatkan akan engkau oleh Allah. Ya. Yukarribukallah, niscaya mendekatkan akan engkau oleh Allah, mendekatkan kepadanya. Nah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, itu. Wafid Tirmidzi, dan dalam riwayat Tirmidzi pula, min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah, qala, berkata yanya Abi Hurairah, qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniyai bi khamsi mi'ati amin wa nisfi yaumin. Akan masuklah oleh orang-orang fakir ke dalam sorga sebelum orang kaya, bi khamsi mi'ati amin, dengan 500 tahun. Wa nisfi yaumin, dan setengah hari. Ini kelihatannya wawnya nggak ada ini. 500 tahun maksudnya setengah hari, kan dalam Quran. Nah, sehari di sisi Allah itu alfu sanatin mimma ta'udun, kan? 1000 tahun dari apa yang engkau hitung. Berarti kalau 500 tahun setengah hari berarti. Ini kelihatannya wow, nggak ada ya. Akan masuklah oleh orang-orang fakir ke dalam surga sebelum orang kaya bi khamsati mi'atin, dengan 500 tahun. Apa makna 500 tahun? Yaitu nisfi yaumin, setengah hari. Setengah hari duluan orang miskin masuk surga, orang miskin yang taat tentunya. Nah, yang nggak mengeluh segala macam kan. Duluan orang miskin masuk surga setengah hari daripada orang kaya. Setengah hari 500 tahun di akhirat. Setengah hari akhirat itu umpamanya 500 tahun dunia ya. Nah, wal jam'u bainal hadisa ini annal arba'ina arada biha taqaddamal faqir al haris 'alal ghina. Ya, bagaimana cara mengumpulkan dua hadis? Hadis pertama menyatakan 40 tahun duluan orang miskin. Hadis kedua 500 tahun. Wal jam'u, dan bermula mengumpulkan antara dua hadis itu, annal arba'in, bahwa sungguh 40, annal arba'in, bahwa sungguh 40 tahun itu, arada biha, bermaksud ianya Nabi dengannya 40 tahun, takaddumal fakiril haris, akan mendahului orang fakir yang pengen kaya. Ada orang fakir pengen kaya. Tetap bersabar, nggak kaya-kaya. Nah, kalau saleh taat, duluan masuk surga 40 tahun daripada orang kaya. Wa arada bi khamsi mi'atin, dan menghendaki ianya Nabi dengan 500 tahun, al-faqir az-zahida, akan orang fakir yang zuhud ia, alal ghina, yang zuhud ia di atas kekayaan, ar-raghib, lagi yang apa nih? Bermaksud yang lebih dengan 500 tahun akan si fakir yang zuhud di atas alal ghaniyir raghib ya. Dia bukan ghina ini, ghani. Alal ghaniyir raghib, di atas orang kaya, di atas orang kaya yang raghib. Ya, raghib. Orang kaya yang benar-benar pengen kaya terus. Barangkali begitu ya. Jadi satu hadis Nabi menyatakan 500 tahun duluan masuk orang miskin ke surga. Ini maksudnya orang miskin, orang fakir yang zuhud dia. Dia lebih duluan 500 tahun di atas orang kaya yang raghib. Apa maksudnya? Orang kaya yang benar-benar pengen kaya terus. Nah, kan nggak ada juga orang kaya yang pengen miskin. Kurang paham juga ini maksudnya. Wa arada bi khamsati mi'atin bi khamsati mi'ati amin al-faqir az-zahida 'alal ghaniyir raghib. Fakan al-faqirul haris, maka adalah orang fakir yang haris. Fakir yang pengen kaya. Haris ini rakus, pengen kaya. Maka adalah orang fakir yang haris itu ala darajata ini, itu di atas dua tingkat dari fakir yang zuhud. Dua tingkat. Nah, wahadhi nisbatul arba'in ila khamsami'ah, dan bermula ini dua tingkat itu nisbah 40 kepada 500. 500 bagi 40. Berapa 500 bagi 40? 500 bagi 40. 40. 500 bagi 40. 2. 500 bagi 40. Bagaimana cara mengkalikannya? Coba. Lemah matematika.
500 bagi 40. 12,5. Bermula ini itu nisbah 40 kepada 500. 12,5. 40 tadi. Perbandingan 40 kepada 500, 12,5. Dua derajat. Kurang paham ini matematikanya. Adalah orang fakir yang haris itu di atas 2 tingkatan dari fakir yang zuhud. Maksud di atas 2 tingkatan, dia di bawah 2 tingkatan ya. 2 tingkatan. Dia 40 tahun duluan. Kalau fakir yang zuhud 500. Jadi perbandingan antara 40 dan 500, nah itulah selisihnya. Bermula ini orang fakir yang haris tadi tingkatnya di bawah derajat, itulah nisbah 40 kepada 500. 40 bila dibanding dengan 500, ya selisihnya 2 derajat. Cuma nggak tahu ilmu matematikanya gimana. Nah, 4 kali 10, 40. 40 kali 100, 400. Ya, 40. Kalau 100, 400. Ini 500. Ini 12,5 kan? Ya. Hakadha nukila an ba'dhim. Demikianlah dinukil dari ba'dhim. Nah ini, biarin ini, kurang paham dikit. Waqila ghairu dzalik. Dan dikatakan orang lain lagi selain demikian. Wa an Wahb bin Munabbah. Dan dari Wahab bin Munabbah rahimahullah qala, berkata ianya Wahab bin Munabbah, asabat Bani Israel, telah menimpa akan Bani Israel syiddatun wa uqubah, oleh satu syiddah ya. Syiddah itu satu kepayahan. Wa uqubah oleh satu siksa dan hukuman. Faqalu li nabiyyin lahum, maka berkata mereka Bani Israel bagi seorang nabi yang ada bagi mereka. Pada suatu hari, pada suatu masa, ada suatu musibah yang menimpa Bani Israel sehingga mereka datang mengadu kepada nabi mereka. Wadadna inna wadadna anna na'lamu ma yurdi rabbana. Wadadna, kami kepengen. Wadadna anna, ini anna kelihatan. Wadadna anna, kami kepengen akan bahwa sungguhnya kami itu kami tahu ma yurdi akan sesuatu yang membuat ridha ia akan Tuhan kami. Fanatba'uhu, maka kami lakukan akannya. Masuk kami lakukan akannya, maka kami akan mengamalkannya. Jadi kata Bani Israel, kami pengen tahu wahai Nabi sesuatu yang bila kami lakukan Allah ridha, kemudian kami akan melakukannya. Apa kira-kira itu? Wadadna anna na'lam. Kami berharap, oh sungguh kami tahu akan apa yang bisa membuat ridha ia akan Tuhan kami. Fanatba'ahu, maka kami akan mengikutinya. Fa'auhallahu ta'ala ilaih, maka mewahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi tersebut. In aradu irdai, jika mereka kepengen. In aradu. Wahai Nabi, katakan kepada umatmu, in aradu. Jika mereka kepengen irdai, in aradu ridaya. Ini kitab, ini lengket-lengket banget nih ya. In aradu ridaya. Jika mereka menginginkan akan kerelaanku. Ya, alif ini untuk membatasi waw kan. Jama. In aradu. Jika mereka kepengen ridaya akan kerelaanku. Falyardul masakina. Maka hendak membuat ridha oleh mereka orang miskin. Kalau pengen ridha aku, buat ridha lah orang miskin. Karena ridha aku ada dalam ridha orang miskin gitu. Fa'innahum idza arduhum raditu. Karena sesungguhnya mereka, bila mereka membuat ridha akan mereka orang miskin, ini aku rela pula, kata Allah. Wa idza askhatuhum sakhattu alaihim. Bila mereka membuat marah akan mereka orang miskin, sakhattu. Aku marah kepada mereka. Zakarahul Imamu Ahmad fi kitabiz zuhdi lahu. Menyebutkan akan ini kisah oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhud lahu baginya Imam Ahmad. Nah, itu ceritanya. Wayuka, dan dihikayahkan anna Sulaiman bin Daud, bahwa sungguh Nabi Sulaiman anna Sulaiman bin Daud, dihikayahkan orang bahwa sungguh Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, alama atahullah, di atas ma yang telah memberikan akannya Nabi Sulaiman oleh Allah minal mulki, dari kerajaan, karena
Nah, ada ianya Nabi Sulaiman idza dakhala ilal masjid, bila masuk ianya Nabi Sulaiman ke masjid, fanadhara ila miskinin, kemudian melihat ya Nabi Sulaiman kepada seorang miskin, jalasa ilain, dia duduk ya Nabi Sulaiman kepadanya orang miskin. Nah, ini. Jadi pernah ada cerita tentang Nabi Sulaiman. Walaupun beliau begitu kayanya kerajaan yang Allah berikan, namun beliau setiap kali masuk masjid, bertemu dengan orang miskin, beliau pasti akan duduk bersama orang miskin itu untuk memuliakannya. Wa yaqulu, dan Nabi Sulaiman berkata, miskinon jalisun miskina. Orang miskin yang duduk ia bersama orang miskin. Maksud beliau, saya ini orang miskin, miskinon, ana miskinon, saya orang miskin. Jalison duduk ia miskinan dengan orang miskin pula. Fasaidu man waffaqahullahu ta'ala li hubbil masakin. Maka orang yang bahagia itu orang-orang yang memberi taufik kepadanya oleh Allah Ta'ala untuk bisa mencintai orang miskin. Allah mewaffiqna ajma'in. Ya Allah berikan taufik kepada kami semuanya untuk bisa saling mencintai. Ya, suka menolong sesama kami ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini khatamlah majelis yang ke-15. Insyaallah menyusul majelis yang ke-16. Semoga ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan.